Untuk memudahkan kinerja kita saat mengangkat paralon yang di dalam sumur, apalagi paralon tersebut terisi air, waduh, beratnya bos, minta ampun, kasihan sama yang megangin saat kita mau ngelepas. Nah, di sini saya ada triknya bagi yang istilahnya belum tahu caranya ya. Ini kami di sini akan memberikan trik supaya paralon yang diikat tersebut tetap menggigit walaupun paralon tersebut basah apalagi berlumpur. Seperti apa triknya? Setelah pesan berikut ini. We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Bagi siapa saja yang merasa pernah mengangkat pipa di dalam sumur untuk memperbaiki permasalahannya yang emang pipa tersebut wajib diangkat gitu ya. Khusus yang istilahnya tidak tahu triknya pasti sudah merasakan betapa beratnya gitu ya. Saat mau ngelepas pipa per batang-batangnya, satu orang harus megangin gitu kan. Nah, yang megangin ini pasti kewalahan kalau cuman sendirian gitu ya. Belum pipa tersebut karena berat sama air gitu kan, melengkung sana melengkung ke sini gitu ya. Belum menahan beban dari paralon tersebut yang ada airnya. Itu bagi yang tidak tahu triknya, cara mengikat paralon yang sederhana ini gitu ya. Tetapi untuk yang tahu triknya, santai-santai saja gitu ya. Bahkan mungkin ya berdua gitu ya, ngangkat berdua itu cukup enteng gitu ya. Cukup enteng, kita bisa santai. Yang megangin juga asisten kita tidak selamanya memegangin terus, tenaganya keluar terus saat kitanya istilah sebagai tukang itu mencopot pipa per batangnya gitu ya. Nah, dengan sistem pengikatan paralon seperti ini sangat membantu sekali pekerjaan kita menjadi enteng. Bahkan kita bisa santai. Lihat aja seperti gambar ini ya. Ini sudah tidak ada yang ngemegangin. Padahal paralon ini posisinya adalah basah. Ada lumpurnya. Tentu basah ada lumpurnya. Kita sudah ngebayang itu licin gitu kan. Tetapi dengan trik seperti ini, pengikatan seperti ini ya, paralon itu bisa terikat ya. Yang penting kita tahu triknya. Oke, di sini kami akan sedikit memberikan trik cara mengikat paralon yang mau diangkat, walaupun posisi paralon tersebut basah, berlumpur, tetap bisa terikat dengan kuat, sehingga sangat memberikan kemudahan atau mengurangi beban kita saat mengangkat si paralon tersebut ya. Oke, pas kebetulan ini ya kami tidak langsung bikin ikatannya ini tidak langsung di lapangan ya. Kami praktekkan di luar aja, di luar lapangan atau tidak secara langsung di posisi sedang bekerja, tapi sama saja lah ya. Yang penting sistemnya, triknya tersebut Anda memahami gitu ya. Insya Allah bisa diterapkan ya. Nah, di sini kami memberikan contoh ya, ini asli benang tari rapia yang bekas kami pergunakan ya, dengan panjang totalnya ini 2,5 meter ya, 2,5 meter.
2,5 meter nih kami biar gampang aja kita potong dulu ya. Jadi total ini tali rapia utuh ya, tali rapianya utuh, jangan dari tali rapia itu jangan disobek ya, utuh satu gitu ya, dengan panjang 2,5 meter atau secukupnya, tergantung di lokasinya gitu ya. Nah ini kedua ujungnya kita tinggal ikatkan aja, ikat mati gitu ya, ikat mati saja gitu ya. Nah seperti ini kita ikat mati. Nah ini kan baru baru jadi satu ya, jadi nanti kita jadi 2 rangkap gitu ya. Nah jadi 2 rangkap begini ya, ini kan baru satu, kita nanti jadi di double gitu istilahnya, 2 rangkap. Nah ini kan jadi 2 rangkap nih tuh, seperti ini ya tuh, jadi memendek kan, dari yang tadi baru satu rangkap, sekarang ini jadi 2 rangkap, jadi dia double ya, seperti ini. Oke, di sini kami berikan contoh cara mengikatnya ya. Ini yang dipelintir ini tuh supaya tidak berantakan aja ya, karena ini 2 rangkap gitu ya, jadi supaya tidak berantakan gitu. Alangkah baiknya sedikit dililitkan saja gitu ya, dililit-lilitkan sajalah, jadi menyatu lah gitu istilahnya ya. Jadi nanti saat mengikatnya itu lebih mudah memasukkannya gitu ya. Nah di sini kami memberikan contoh, anggap aja lah ini nih paralon ke dalam sumur gitu, salah satu paralon ke dalam sumur. Jangan diikat dua-duanya ya, nanti karena soalnya ketika ngelepas paralon sambungan itu ya susah kalau diikat-ikat, salah satu aja diikat gitu ya. Oke, jadi setelah diikat ini si tali rapia ini dililitkan ya, dililitkan. Ini kan segini tuh baru 1 lilitan nih, 2 lilitan ya, 2 lilitan baru kita masukin ya. Nah ini kan 2 lilitan nih, ini ya, ini udah statusnya 2 lilitan, baru masukin. Nah dengan seperti ini nih, posisi paralon sebasah apapun nih bakalan kuat ngegigit. Yang penting minimal 2 lilitan ya, jangan 1 lilitan. Kalau 1 lilitan itu tetap melorot ya, kalau 1 lilitan minimal 2 lilitan. Mau 3 lilitan boleh ya, mau 4 lilitan, tapi mungkin kalau terlalu numpuk gitu kan, paling enggak antara 2 atau 3 lilitan dah ya. Yang penting hindari 1 lilitan gitu ya. Oke, ini seperti ini sangat kuat sekali ya. Nah ini anggap aja lah kita untuk, kalau tadi yang kami di lapangan itu di tempat kerjaan kan pakai bambu gitu ya, bisa aja. Yang penting berbentuk bulat aja, mau pakai linggis kayak bisa gitu ya. Jangan pakai kaso ya, karena kaso itu sudutnya kan tajam, takut putus gitu ya. Yang penting penyangganya itu bulat gitu aja. Linggis itu kan bulat ya, bisa pakai itu. Nah oke, sekarang kami contohkan, mungkin tadi itu terlalu panjang, ini kita ambil contoh pendeknya ya, biar ke shot ke semua ya. Tapi standarnya sih rata-rata 2,5 meter nanti dirangkap gitu ya. Nah ini kita ambil contoh yang istilahnya hanya sekedar contoh ya, seperti ini ngikatnya gitu ya. Anggaplah ini panjangnya itu 2,5 meter gitu ya, lalu dirangkap gitu ya. Lalu kita didobelkan, dirangkap, nah seperti ini gitu kan. Ini biar ke shot semua aja, tadi kepanjangan karena kepanjangan gitu kan, jadi diperpendek biar bisa ke shot semua gitu ya. Nah ini begitu udah 2 rangkap, kita sedikit dipelintir aja lah supaya tidak begitu berantakan gitu ya. Nah kita lilitin aja lah, pokoknya udah jadi 2 rangkap begini kita lilitkan supaya sedikit menyatu gitu ya. Kalau terlalu melilit juga jangan ya, nanti gigitan ke paralonnya tuh nggak ada gitu ya. Jadi jangan terlalu melintir juga, jangan dililitkan seperti ini juga jangan. Yang penting tidak terlalu berantakan. Nah obeng ini anggap saja sebagai paralon ya, obeng ini anggap aja sebagai paralon. Sama sih sebetulnya seperti tadi prosesnya ya. Nah obeng ini kita anggap sebagai salah satu paralon dari dalam sumur gitu ya, saat kita mau angkat gitu ya.
Oke, kita mulai lilitkan. 1, 2 ya. Kalau 1 tadi tuh udah langsung belilit langsung masuk gitu. Nah, seperti ini tuh kan 1. Nah, kalau ini 1 lilitan, hindari seperti ini. Pasti ini melorot seperti ini tuh ya. Ini 1 lilitan disebutnya ya. Kita minimal 2 lilitan. Mau 2 atau 3 ya. Kalau lebih dari 3 terlalu numpuk lah gitu ya. Oke, kita ulang lagi. 1, 2. Nah, ini 2 lilitan. Ya, 2 lilitan. Nah, kita udah bisa langsung masukin. Tuh, seperti itu. Ya. Nah, seperti ini udah ngegigit banget nih di paralon ya. Dijamin kuat itu ngegantung seperti yang kami lakukan di video tadi. Nah, ini yang kunci L ini anggap deh linggis atau bambu, pokoknya jangan kaso gitu ya. Jangan yang ada sudutnya lah, harus bulat gitu supaya tali rapianya tersebut tidak putus gitu ya. Sangat simpel sih sebetulnya, ini sangat ngebantu sekali dengan trik seperti ini, ngebantu beban kerjaan kita gitu ya, apalagi asisten yang harus megangin terus paralon saat mau dilepas gitu kan, kasihan gitu kan. 1, 2, nah ini 3. Nah, ini 3 langsung masuk. Nah, ini 3 lilitan. Ya. Nah, ini 3 lilitan nih tuh. Kalau sekiranya tidak begitu numpuk, 3 lilitan bisalah 4. Saya rasa kalau 4 terlalu numpuk ya. Tuh, ini penyangganya pakai kunci L. Biasanya kalau ini pakai linggis lah, bulat tuh kan linggis ya. Oke, itu saja ya tip sederhana dari kami. Cara mengikat paralon yang mau diangkat dari dalam sumur dalam posisi paralon tersebut tentu basah dan ada lumpurnya. Dengan trik seperti ini sangat ngebantu kinerja atau kerja kita saat mengangkat paralon tersebut. Pertama, si asisten tidak terlalu memporsil tenaga ya. Kalau tidak diikat itu kan memporsil tenaga selama paralon itu belum terlepas satu persatu, harus megangin terus gitu kan. Tetapi dengan trik seperti ini, asisten juga cuman tinggal megangin supaya paralon tersebut tidak miring ke sana kemari gitu ya. Hanya megang itu aja, karena beratnya paralon tersebut sudah ditanggung oleh tali rapia tersebut. Kitanya juga, tukangnya juga saat mau buka pakai kunci pipa juga santai, tidak terburu-buru gitu kan. Karena tidak mengejar istilahnya melihat asisten yang begitu keberatan gitu ya. Karena ini posisi sudah terikat oleh tali rapia gitu ya. Oke, itu saja, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.